ada Uya Kuya ya. Ini yang bertugas di Komisi 9 ya. Kita mau kasih kayaknya sih Komisi 9 ini lagi kangen jadi host loh. Gimana tadi? Oh, dia mah enggak, dia banyak programnya. Masih ada kan ya. Jam praktek nih, mumpung kita praktek bareng sama Doktif nih sekarang ya. Oh iya. Oke, Uya Kuya, kita mau kasih lihat ini satu artikel. Silakan ditanggapi. Bertugas di Komisi 9. Uya Kuya turut soroti huru-hara skincare hingga lakukan hal-hal. Tahu lu gak bisa baca. Ember, gue bingung. 10, 11. Satu X dia gak bisa baca. Oke, Uya Kuya gimana? Huru-hara skincare. Jadi huru-hara skincare ini udah saya tengarai sih bahasanya. Dari 3 bulan yang lalu. Oke. Ya, waktu itu karena kebetulan di Komisi 9 itu kan membawai tenaga kerja kesehatan, BPJS Kesehatan, tenaga kerja, dan juga salah satunya BPOM dan Badan Gizi. Ya. Nah, pada saat itu yang beredar kan adalah Doktif mereview ini, Dr. Richard mereview ini, yang lainnya mereview ini. Gue terus terang, gue orangnya concern sama kalau ada memang kosmetik atau skincare yang pakai bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, dan lain sebagainya. Karena itu kan masalahnya buat konsumen dan kesehatan orang ya. Ya. Nah, pada saat itu, jadi gue bingung harus percaya yang mana. Dan harusnya kan BPOM yang punya wewenang, satu-satunya punya wewenang untuk menentukan ini izin edarnya keluar apa enggak. Dia boleh atau tidak, aman apa tidak untuk obat, kosmetik dan lain sebagainya, dan makanan. Nah, pada saat itu, ini kan kontroversinya antara pada saat itu gue soroti adalah Doktif dengan Dr. Richard. Nah, makanya di sidang RTP gue bilang BPOM harus segera memanggil mereka, harus tegas. Ya, kalau emang ternyata mereka juga reviewnya benar, apa yang mereka katakan benar, ya BPOM harus juga introspeksi. Ya. Tapi kalau ternyata mereka salah atau tidak valid, uji lab mandirinya kan harus tidak bisa dipertanggungjawabkan. BPOM juga harus menindak tegas mereka. Dan ternyata baru dipanggil seminggu yang lalu ya. Betul. Oke, setelah adanya pertemuan BPOM dengan para influencer, kemudian dokter, termasuk juga owner skincare, yang Uya Kuya ketahui sebagai anggota DPR Komisi 9 itu apa pada akhirnya kesimpulan dari pertemuan tersebut? Nah, itu dia, makanya karena gini, owner skincare juga menurut gue dilarang saling mereview satu sama lain, karena kan ujungnya mereka punya bisnisnya. Ya kan, nggak etis dong. Ya, gue punya skincare, gue review, oh ini jelek segala macam, orang dia punya bisnisnya. Nah, kemarin yang gue lihat pertemuan BPOM dengan owner skincare, dengan para dokter dan orang-orang influencer yang terkait dengan review kosmetik, mengatakan bahwa BPOM tegas sih, udah bagus. Bener, gue setuju bahwa mulai besok tidak boleh ada lagi orang yang mereview, tidak boleh ada orang yang uji lab mandiri dan lain sebagainya, biar itu jadi tanggung jawab BPOM. Dan kalau memang ada yang diduga ini overclaim atau bahan berbahaya, kasih tahu BPOM, biar BPOM yang harus menegur. Baik. Jadi ada juga dan ada kolaborasi dalam pengawasan. Betul. Kolaborasi pengawasan antara reviewer dengan BPOM. Tapi Papi Uya Kuya tadi kan udah dengar kan bahwa katanya dokter kata Doktif nggak masalah, katanya mereview. Maksudnya tidak ada perkataan dari Prof. Taruna untuk melarang ya, nggak ada. Adanya apa? Jadi beliau itu menghimbau agar reviewer ini tidak menimbulkan kegaduhan. Jadi pada saat Doktif mereview, Doktif tidak pernah bilang ini produk bagus atau jelek, tidak pernah satu kali pun. Tapi overclaim dan lain sebagainya? Karena memang hasil labnya kan seperti itu, dan itu sebagai kontrol publik. Ya itu setuju, karena saya pada saat itu saya juga ngomong bahwa kadang-kadang mungkin orang-orang yang melakukan review ini kontrol publik terhadap kebijakan atau BPOM, tapi gitu kan, sejauh mana para reviewer ini bisa mempertanggungjawabkan validitas dari hasil labnya, karena kan labnya beda-beda, harus jelas standarnya. Ya kan, belum semua lab misalnya ada yang mau meneliti niacinamide atau retinol. Ya bahan ini belum tentu lab ini punya kredibel buat itu. Keren banget bahasa gue. Komisi 9 keren. Baik. Kadang-kadang kalau lupa baru pulang dari LA. Who are you guys? Uya Kuya, apakah ada kemungkinan untuk kembali mempertemukan para influencer ini, kemudian atau juga para dokter atau reviewer atau juga owner skincare untuk kembali didudukan bersama, karena sepertinya ini masih belum selesai ya? Dalam hal ini saya justru akan membuat usulan ya untuk kepada Komisi 9 dan pimpinan Komisi 9. Kalau perlu, kalau ini karena semakin melebar, apalagi saya melihat video viralnya kemarin jadi kemana-mana antara dia dengan Sheila Sauki. Jadi personal sekali ya. Jadi personal sekali. Ini menurut saya owner skincare, Doktif, dan siapapun yang terlibat di sini, dan juga BPOM harus duduk nanti RDP langsung di depan DPR aja. Jadi semua jelas. Aku punya pertanyaan ya. Sebenarnya seorang dokter itu boleh nggak sih menjual produknya sendiri, atau sebenarnya harusnya orang lain yang menjual produk dokter tersebut? Itu pertanyaannya harusnya ke dokter ya.
Ya, boleh kan beliau tidak mengerti tentang oke. Kalau dalam etika tidak ada masalah. Jadi di situ Prof. Taruna juga berkata tidak ada masalah. Bahkan dokter menerima endorse pun tidak ada masalah. Gak masalah ya dok, oke. Asal sesuai dengan etika. Pertanyaannya dengan kode etik di nomor 29 tahun 2021. Pinter banget. Bahwa seorang dokter jika mau memberikan edukasi dengan menggunakan sosial media harus menggunakan nama asli dokter tersebut. Tanggapan dokter? Emang gitu? Emang itu? Kurang lebih seperti itu. Harus menggunakan nama. Nama asli ya. Nama asli. Tapi kalau menurut dokter ya mungkin apakah ada melanggar aturan bahwa dokter itu menjual produk yang ada di pasaran? Apakah ada aturannya? Enggak, pertanyaan saya adalah ketika memberikan edukasi di media sosial dengan menggunakan nama sendiri. Kan dokter pakai topeng terus tidak menggunakan nama sendiri. Jadi sebenarnya doktif itu masyarakat sudah tahu siapa sebenarnya doktif juga. Oke. Tapi kan tidak secara gamblang untuk. Dan doktif tidak pernah menyebutkan nama brand secara langsung pada saat doktif review. Baik. Tidak pernah. Terima kasih Dan dok. juga mungkin ada satu pertanyaan ke Mas Uya. Kenapa? Mas Uya, bagaimana dengan produk yang polosan, tidak memiliki izin edar? Ya, Oh, iya. dan itu banyak banget beredar di pasaran. Sementara Badan POM meminta bantuan kepada kita semua untuk bisa mereview tersebut untuk menjelaskan ke masyarakat Di pasar umum. banyak. Ya. Banyak banget. Jadi tidak ada keterangan dari Prof. Dr. Taruna bahwa tidak boleh mereview, tidak. Bahkan di video tersebut dokter sudah tanyakan ke Badan POM, apakah ada kesalahan dalam dokter melakukan video itu? Badan POM menjawab tidak ada. Ya, tapi selayaknya kalau kayak begitu misalnya nih, dokter menemukan ada yang no labeling gitu kan ya. Betul. Ya, ini dicurigai mungkin dia tidak ada izin edar dan lain sebagainya. Kasih tahu aja ke BPOM. Ya. Kasih tahu ini dapatnya dari mana, dari reseller mana, segala macam, biar BPOM yang menindaklanjuti. Kalau sampai misalnya doktif atau siapapun udah lapor ke BPOM diam aja, itu tugas saya untuk menegur BPOM. Dokter, terima kasih banyak ya. Kita apresiasi dokter luar biasa sekali karena membuka mata kita jauh lebih lebar lagi. Karena bagaimanapun kesehatan bagi para konsumen adalah prioritas utama. Untuk tentu saja mereka bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bahaya atau tidak sama sekali. Tapi kita juga berharap semoga kisruh ini dapat terselesaikan. Karena bagaimanapun kami atau juga mungkin Sobat Ampere sudah mulai pusing sekali dengan apa yang ada di media sosial. Tapi terima kasih banyak untuk edukasi untuk masyarakat Indonesia agar lebih melek lagi dengan skincare. Kita mau beralih topik ya dokter ya. Tapi tetap di sini sampai selesai ya. Oke, kali ini ini kan yang dari tadi lo pengen. kita mau kasih lihat. Dokter, yang viral itu bukan hanya dokter aja. Beberapa waktu yang lalu Uya Kuya juga sempat Viralnya bareng. Bareng ya, viral berbarengan. Saat itu Uya Kuya didatangi oleh pemilik rumah di Los Angeles karena Uya Kuya lagi bikin konten ya. Seakan kayaknya nggak punya empati menurut sang pemilik yang mengaku pemilik rumah ya. Kita mau kasih lihat satu ini. Who are you guys? Uya Kuya dibilang katanya tidak punya empati asal merekam di mana itu properti milik sang perekam ya. Dia merasa kayaknya nggak terima propertinya direkam. Itu mungkin bule belum pernah datang ke Indonesia, jadi Indonesia kebakaran direkam sama semua orang ya. Tapi enggak, terus terang aja. Di lokasi itu ada puluhan orang, bahkan 100 orang lebih yang mengambil gambar selain gue. Dan banyak. Gue satu-satunya orang Asia pada saat itu emang. Oke. So, akhirnya ketika ditanya who are you guys, jawabannya adalah gue diem aja kan. Oh ya oke. Gue tahu pas dibilang stop filming, gue ngerti langsung. Berhenti merekam. Kita stop dan kita udah hapus kok. Wow. Di video yang di depan rumah dia. Oke. Kita pindah ke sebelahnya. Serius emang Papi. Tapi kenapa Papi harus hapus dan pindah ke sebelahnya? Kan Papi doing nothing. Iya. Kenapa langsung merasa bersalah ketika... Gue bersalah atas kegaduhan ini. Kan gue juga tidak menyalahkan dia merasa keberatan rumahnya di... Wajar ya. Ini karena dia sedih. Tapi gue tidak tahu dia pemilik rumah karena dia muncul di jalan tiba-tiba kok. Dan pada saat gue tuh datang ke situ itu karena permintaan salah satu dan lebih dari satu dan wartawan media yang pengen minta gambar sebenarnya yang terjadi di situ. Karena yang beredar di Indonesia adalah hoax dan AI video. Oh sebentar. Yang beredar di Indonesia banyakan hoax dan AI, artificial intelligence. Emang yang sebenarnya terjadi seperti apa? Bukannya kabarnya memang puluhan ribu hektar terbakar? Iya betul. Tapi kan nggak sampai gedung-gedung tinggi ke tengah kota. Katanya ada masjid masjid besar yang tidak terbakar di antara kobaran api lain, enggak. Itu nggak sebenarnya nggak gitu. Dan pada saat itu minta gue untuk pada saat gue karena lagi di situ sama orang-orang Indonesia lain untuk ngambil video yang sebenarnya. Jadi gue tidak menggunakan untuk kepentingan sosial media gue sama sekali. Sama sekali nggak ada. Kita mau kasih lihat sebuah artikel ini ada ternyata sebuah fakta ya. Kita kasih lihat ya. Uya Kuya klaim buat konten di lokasi kebakaran LA karena diminta media massa. Diminta media massa apa diminta BPOM? Diminta media massa, maaf ya BPOM bercanda ya. Dan intinya adalah memang untuk ngambil itu, tapi bukan di luar itu bukan konteks saja karena gini.
pada saat saya di jalan itu saya udah mengambil gambar, video dari ada puluhan rumah lain kok. Bersama puluhan bahkan 100 orang yang ada di situ, baik orang biasa, influencer ataupun jurnalis-jurnalis besar, TV besar. Itu, dan pada saat itu ada aparat-aparat yang berjaga dan bilang bahwa selama lu ada di space, public space, ada di sidewalk atau pinggir jalan dan tidak melanggar masuk ke garis kuning atau masuk ke properti orang, dan kita lakukan. Cuman memang itu yang namanya posisi menentukan tuh benar. Maksudnya apa? Maksudnya gimana? Karena dia kan tidak ada masalah. Jadi pas Gila bilang, gue mau ngomong soal bagaimana orang Indonesia yang di Amerika tuh ternyata tidak semudah itu punya rumah, karena orang-orang berita yang ada di sini adalah yang biarin aja yang kena ini orang kaya kok. Terus pas gue bilang ini ada warga Indonesia yang terbakar, udah biarin, netizen gitu. Ini biarin aja orang Indonesia ini udah kaya-kaya di sana punya rumah. Nah, gue pengen ngomong bahwa orang Indonesia yang situ ada yang sudah 19 tahun, dia baru bisa punya rumah, baru 2 bulan itu. Ya, di LA. Nah, pas pada gitu di mana ya? Oh, di situ lagi di sebelah, di depan rumah dia juga lagi ramai juga. Nah, yang pojok situ aja deh. Nah, gue berdiri di situ. Nah, disitulah gue ditegur. Jadi memang kita berada di tempat yang Tuhan menyuruh kita untuk lebih di situ nih akan ada masalah nih. Tapi kenapa? Tapi Uya Kuya, sepengetahuan Uya Kuya, diaspora Indonesia yang berada di LA yang terkena dampak itu seberapa banyak sih? So far dari yang gue terima ada 5 ya setidaknya yang rumahnya terbakar. Ada 1 restoran milik diaspora Indonesia yang terkenal, namanya Moon Shadow. Itu terkenal banget di lokal Amerika dan itu terbakar habis juga. Dan ada yang lapor 100 orang kurang lebih dan keluarga yang WNI dan diaspora yang dievakuasi. Dan pada saat itu gue banyak membantu juga orang-orang Indonesia yang kehilangan informasi dari anak-anak yang sekolah di sana, dan tidak bisa dihubungi. Banyak? Iya, dan kita cari. Banyak? Ya ternyata emang ada. Ternyata mereka ada yang internetnya nggak ada, mati lampu dan lain sebagainya. Baik, karena fasilitas beberapa akses diputus ya. Tapi yang kita dengar juga bahwa Cinta juga memberikan bantuan ya, mencoba untuk menggalang donasi juga. Enggak. Yang pertama itu tidak buka donasi. Cinta dan teman-temannya justru dengan pribadi itu membagikan, itu 2 hari sebelum kejadian itu, membagikan banyak sekali, ratusan bahkan hampir 1000 makanan gratis, ada lagi minuman, masker, chips dan lain sebagainya untuk korban-korban kebakaran di Pasadena. Dan pada saat itu inisiatif Cinta dan 4 orang temannya. Kita lihat artikel yang satu ini ya. Bule yang viralkan Uya Kuya dapat donasi dari Cinta Kuya terkumpul hingga 228 juta. Jadi ini si pemilik properti. Gini, ini ceritanya beda lagi. Jadi pas video itu viral, viralnya ini di Amerika dulu, di TikToknya dia. Jadi udah jutaan viewers dan dia buka donasi untuk diri pribadi. Ya, dan Cinta ngasih tahu dia buka donasi di link TikToknya tuh, viral gitu kan. Habis itu dia buka donasi. Terus terus udah berapa donasinya? Cinta juga nyumbang katanya. Loh, aku terus bilang, ngapain Cin nyumbang? Dia kan udah viralin kita bilang gitu. Gue tetap ego ya. Terus Cinta bilang, anak gue lebih dewasa sama gue dari gue kali ya. Udah nggak apa-apa Pak. Aku pengen nyumbang aja, karena aku udah berusaha untuk menjelaskan sama dia, mendm dia setelah viral bahwa kejadian tidak begitu dan dia tidak balas, dan malah ada beberapa komentar Cinta yang dihapus sama dia, karena komentar Cinta yang menjelaskan malah justru orang bule pada belain Cinta, dihapus sama dia. Karena kalau lihat sebelum orang-orang netizen Indonesia masuk ke, kan viral di sana dulu kan, sebelum netizen Indonesia masuk ke dia, menghujat gue 100%, justru di sana pro kontra. 35% itu belain kita. Uya Kuya mau lihat realnya ya. Tapi pas sudah masuk orang Indo, wah, itulah Uya Kuya. Tembakin. Sekarang apakah sang pemilik saudara sendiri? Padahal ini lucu nih, gue mau potong dulu. Padahal waktu sebelumnya Cinta memberikan donasi pada korban kebakaran, kita memberikan korban kebakaran, itu netizen pada menghujat Amerika, pada nyukurin, sumpah nih. Karena Amerika pantas dapat itu, biarin aja rasain orang Amerika. Dan pas saat gue yang diomelin sama bule, korban kebakaran itu, netizen yang sama nih akun-akunnya nyukurin gua. Kasihan tuh orang Amerikanya, kamu nggak punya empati. Itu orang yang sebelumnya nyumpain Amerika. Netizen, Jadi muka 2 ya. Tapi tolonglah ya, maksudnya ini musibah gitu. Maksudnya kita sebagai umat beragama, apalagi umat Muslim, rahmatan lil alamin, kita menyayangi siapapun, apapun itu agamanya ya. Buat Uya Kuya kita juga mau kasih lihat ini beberapa waktu yang lalu seorang Cinta Kuya memberikan bantuan makanan gratis. Rahmatan lil alamin. Bisa. Keren banget. Keren
kata lo kan. Sebentar. Kata netizen itu dihujat tuh kita ngasih begitu. Enggak. Dibilang, wah ngapain ngasih Amerika. Yang keren buat saya tuh waktu itu, waktu ngeliat itu kan waktunya berapa minggu yang lalu. Rambutnya pendek, sekarang udah panjang. Itulah teknologi. Oh bukan teknologi, dia mau ngimbangin DRL. Oh wow, kita balik lagi ya. Baik. Jadi mempersiapkan semuanya. Cinta sama teman-temannya tetap dihujat. Tetap dihujat. Alasannya adalah ngapain bantuin Amerika, karena segala macam. Kenapa nggak bantuin Palestina? Cinta dihujat begitu. Dan Cinta kalau orang ngelihat sosial media Cinta yang dulu di X segala macam, dia tuh di kampusnya itu demo pro Palestina loh. Dan dia mau donasi. Cuman jadi serba salah. Kita kan masalah kemanusiaan kita tidak usah. Betul. Kenapa Cinta membantu orang di Amerika? Karena dia di Amerika. Betul sekali. Tapi di Amerika pun dia melakukan, ya mungkin begitulah netizen Indonesia ya, karena sudah terbiasa ketika melihat orang lain tangan kanan memberi, tangan kiri harus instastory ya. Kita mau lihat ini artikelnya. Oke. Uya Kuya siap dipanggil MKD terkait syuting video kebakaran di Los Angeles. Udah dapat panggilan nggak Pi sampai sekarang? Belum. Kenapa sampai dipanggil? Belum dapat panggilan sampai sekarang. Belum sama sekali. Tapi kalau dipanggil pun gue siap klarifikasi kok. Ya emang, tapi ngapain sih? Nggak apa yang diperbuat sampai salah begitu tuh apa? Ngapain? Gue ada di public space, ada di sidewalk, yang itu diizinkan. Iya kan? masuk properti orang. Karena di Indonesia yang beredar adalah Uya masuk properti orang. Properti apa? Garis polis lain juga di luar, betul. Di sana persoalan amandemen segala macam itu kita free speech dan itu bebas. Siapapun orang yang ada di situ. Oke. Uya Kuya update sekarang di Amerika di Los Angeles seperti apa? Kalau Uya Kuya bisa cerita sama kita mungkin dari Cinta juga. Di sana sekarang masih ada titik api lagi, ya kan? Terus 37.000 acres lebih ya terbakar. Terus ada kurang lebih 12.000 bangunan yang berupa rumah, restoran, masjid di Altadena juga terbakar habis, gereja, museum, tempat-tempat bersejarah itu terbakar, ya. Tapi videonya tidak seperti yang ada di AI bahwa itu menyebar ke tengah kota, ada gedung-gedung tinggi, itu bohong. Iya, itu hoax. Dan ada juga masjid yang beredar berita yang besar banget di tengah kota, dia aman, masjid sebesar itu tidak pernah ada di LA dan itu hoax. AI itu ya. Jadi tolong sekali lagi untuk bisa memberikan tentunya komentar-komentar yang bijak, karena pastinya untuk memberikan kebaikan kepada siapapun, tidak mengenal ras dan juga tidak mengenal agama. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi.